Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Kembali lagi di Telkom Podcast edisi BBSJ. Ya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita kehadiran dua senior. Yang dalam hal ini adalah BKM. Nah, jadi sini kita ingin mengenal artinya di sekolah SMK Telkom ini ada pengurusan BKM yang mana sudah berjalan lama ya Pak ya. Tapi sebelumnya itu kita kenalkan dulu ini dengan Bapak Siano dan ini dengan Bapak Poji. Selamat siang Pak. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mungkin bisa diawali ya untuk Bapak-Bapak sekalian. Perkenalan kira-kira BKM itu dulu seperti apa sih gitu? Boleh ceritakan ke saya atau kita semua gitu? Saya dulu nih. Iya, silakan mana aja. Oke. Begini ya, sekolah SMK Telkom dulu waktu membangun gedung pertama itu belum ada masjid. Masih ruang sholat saja. Kira-kira ada setelah 10 tahun kita udah bangun 3 gedung, bahkan sampai 4 gedung, kita sudah punya masjid. Ya, dan setelah punya masjid itu ya pastilah namanya masjid harus adalah punya kepengurusan. Dan itu kan pengurusan namanya Badan Kemakmuran Masjid. Ya, jadi Badan Kemakmuran Masjid beda dengan Badan Kenaziran, itu beda ya. Jadi Badan Kemakmuran Masjid. Ya, waktu itu pengurusannya masih diacak. Diacak ya Pak? Karena masih awal ya? Iya, masih awal ya. Diacak. Nah, setelah terjadilah beberapa ketua BKM, bahkan ketua yang pertama itu sudah pindah pula dia ke Mesir sana, di Kairo ini sudah ada beberapa kamera. Jadi setelah itu diacak kembali, belum ada istilahnya pemilihannya harus di voting, itu nggak ada. Yang penting tunjuk-tunjuk aja sama Kepsek. Siapa yang mau bersedia untuk jadi ketua BKM itu kan namanya kita di sekolah itu kan tentu sibuk ya, banyak guru-guru yang sibuk, nggak sempat karena ngurus-ngurus gitu. Jadi dia mendidik, karena kita di sini mendidik juga pada anak-anak itu siapa yang bisa jadi ketua BKM, siapa yang menjadi ketua BKM ini. Jadi ya ada tim yang mencari itu. Nah, salah satunya Abang Daini lah. Oh, jadi sebelumnya itu di sistem tunjuk ya? Iya sih, masih tunjuk siapa jadi ketua. Jadi setelah udah terbentuk ditunjuk sama saya, didatangi dengan anggota Paskibraka ada 3 orang. Paskibraka ya Pak? Ya, Paskibraka ini. jadi ditunjuknya Bapak harus jadi ketua. Gini, nggak ada lagi yang mau Pak. Jadi Bapak kami tunjuk sebagai ketua. Wah, bisa dengan berat hati ya mengiyakan. Saya mengiyakan dan ya insya Allah lah sampai sekarang saya udah 5 tahun Pak. Berarti kan sudah tidak langsung Pak dari yang sampai Bapak sampaikan tadi, sebenarnya kegiatan BKM ini ada benar dan ada formatnya ada ya Pak. Mungkin lebih lanjutnya mungkin Abang kita Poji bisa memaparkan ataupun menjelaskan beberapa hal yang udah pernah terjadi ataupun dilaksanakan di BKM ini. Silakan. Oke, terima kasih. Ini BKM kita ini seperti disampaikan oleh Bapak Ketua tadi yang adalah perwakilan dari guru-guru kita di SMK Telkom Medan, yang paling besar yang Muslim ya. Iya, Muslim. Jadi selain kita berprofesi sebagai guru dan pegawai, kita juga punya tanggung jawab sosial untuk menghidupkan, memakmurkan masjid kita, karena untuk mungkin rekan-rekan atau pemirsa kami ya, Telkom itu belajar mulai dari jam 7:30 masuknya sampai pulang kira-kira itu jam 4 sore. Itu jam aktifnya? Ya, jadi pastinya kalau kegiatan ibadah khususnya untuk siswa muslim itu harus kita fasilitasi dengan adanya masjid. Iya, benar. Nah, jadi masjid kita untuk saya informasikan kita punya 2 lantai ini, lantai 1 dan lantai 2 ya. Kemudian ada kamar mandinya juga.
Dan kegiatan sholat yang rutin kita laksanakan zuhur dan asar itu alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian khusus juga untuk hari Jumat seperti halnya hari ini ya, kita juga sudah mempersiapkan ada jadwal untuk khatib Jumat. Jadi beberapa pendakwah atau ustadz dari sekitar Kota Medan sudah kita undang, kita jadwalkan. Jadi alhamdulillah kita kalau dia didaftar ya, ada ustadz itu dari S1, S2, bahkan ada ustadz kita S3 di sini. Ada yang kita panggil ya untuk jadi pembicara, jadi khotib di masjid kita. Bervariasi berarti ya kan? Bervariasi alhamdulillah. Jadi topik bidang yang diulas pun bukan hanya di situ aja, Ya. ada muatannya ya Bang ya. Berarti dengan kata lain sekolah kita ini kan ada masjid dan ada 2 lantai tadi yang Abang sampaikan. Berarti bisa dong semua siswa yang muslim masuk ya untuk melaksanakan sholat Jumat tadi ya berarti ya. Ya pastinya bisa kita tampung semua dan suasana pelaksana juga kalau saya katakan nyaman sekali. Ya, mungkin kita masih belum pakai AC memang ya kita ya, tapi alhamdulillah udah ada kita fasilitasi dengan beberapa banyaknya kipas angin itu. Jadi kenyamanan dari para jamaah kita utamakan. Untuk kebersihannya pun kita sudah ada rutin ya, berjaga kebersihannya. Tambahannya. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan oleh Pak Susi di luar dari agenda BKM pengajian tadi seperti yang. Oh ya, ada agenda kita banyak ya, termasuklah salah satu ini Pak Fauzi ini bagian dakwah untuk sholat Jumat khusyuk. Ya, jadi ada juga baksos ya, ada yang kita udah bola-balik ya. Ada dokumen kita untuk memberi sumbangan berbagai macam lah itu. Ada yang bagian baksos itu namanya Pak Murti. Dan ini ada pengajian juga, pengajian guru-guru. Pengajian guru-guru tiap bulannya ke rumah-rumah, boleh juga dia datang di masjid boleh. Dan di rumah-rumah untuk meningkatkan silaturahmi itu boleh supaya tahu kita guru-guru kita di rumahnya di mana. Dan ada juga kurban ya. Apalagi kita dekat ini kurban ada. Oh iya, benar dekat ini. Kita nolak kurban memang. Diketuai dengan Pak Guru Agama kita, Pak Ridwan ya. Nanti dia dalam dekat ini kan udah mulai bekerja di TK. Berarti dari yang Bapak sampaikan, Abang sampaikan, berarti sudah sangat terstruktur sebenarnya ya kegiatan itu ya. Iya, diatur. Artinya walaupun itu sistem di awal itu sistem ditunjuk, namun kegiatannya terlaksana dari tahun ke tahun ya. Iya, insya Allah. Oke. Jadi di SMK Caraga Medan ini memang selain siswa kita ajarkan untuk belajar khususnya teknologi yang terbaru. Kita juga mengutamakan namanya meningkatkan iman pada siswa kita sekalian ya. Jadi kita tidak melepaskan aspek-aspek ibadah di sekolah juga kita. Alhamdulillah yayasan sudah menyiapkan masjid di sini. Jadi tugas kita semua untuk memakmurkannya supaya terus berkelanjutan ke depannya. Mungkin itu. By the way juga Bang, di tahun yang lalu seingat saya juga ada tuh program tapis tuh Bang. Agak program tapis Pak. Iya, ada. Jadi mungkin mulai di launching kemarin itu dari kelas 3 Pak. Kebetulan alhamdulillah saya kemarin di beberapa kelas mentor saya. Ya follow up-nya sih anak-anak sih variasi sih. Ada yang semangat, ada juga yang merasa ini asing. Ya namanya ini kan sekolah umum ya Pak ya. Artinya nggak semua aspek bisa kita sentuh keimanan tadi seperti yang bilang Pak Koji. Namun kedepannya memang aspek keimanan ini menjadi fondasi ya Bang ya. Kita kan di sini sekolah mengkarakter ya Bang ya. Artinya nilai-nilai keimanan harus kita selaraskan dengan keilmuan begitu ya Pak ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi ke Pak Susi? Ada satu lagi itu Waji. Itu nanti dari ini ya. Untuk eskul taktis itu kan memang kita akan galakkan dari eskul. Dari eskul ya, kabar eskul. Kadang-kadang kan bukan kadang-kadang anak-anak kita ini kan ada juga yang dari aldran dari pesantren. Kasihan kalau orang itu terus begitu sekolah di IT nggak dapat juga dia untuk menghafal Qur'annya itu. Nah dari tahfiz nanti mungkin nanti Pak Hadi yang bisa menangani itu.
Lagi pun nanti kalau di BKM tuh ada namanya setahun sekali ya, ada namanya wisata religi. Nah, jadi untuk guru-guru kita ini setahun sekali ada kita buat wisata religi. Yang penting makna kandungannya ada pengajian juga, tapi di lain tempat gitu lah begitu. Berarti. Nah ini terakhir nih Pak, kita kan udah bicara kegiatan dan bicara dengan struktur. Kira-kira untuk akomodasi pembiayaan dan lain-lain itu BKM gimana itu? Dari kutipan atau bagaimana tuh? Ya kalau untuk pembiayaan yang untuk wisata religi ya. Ya artinya segala sesuatu tuh untuk bagian pembiayaan mungkin tadi kemakmuran masjid itu memang udah ada diposisikan orang-orang yang begitu ya Pak ya? Ya sudah ada karena kan kita selagi anak anggota itu masih bekerja sini, mereka sudah disimpan uangnya untuk itu. Dan nanti udah dipotongkan dan disimpan, jadi sekali-sekali untuk kemakmuran anggota. Nah, jadi kita buatlah wisata religi. Tambahan dari saya, karena kita juga ada kegiatan rutin ya setelah Jumat, kita adakan juga kota infak. Jadi kota infak, kita latih juga anak-anak kita untuk berinfak, dengan hasilnya itulah kita pakai untuk pembiayaan, pengurusan masjid kita ya, termasuk kebersihan, pembayaran khotib. Oke, mungkin sekian saja sih bincang-bincang sebelum Jumat kita. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum. Oke, Iwan.